Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man wala ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Habib Alwi Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini ada sebuah cuplikan dari Bahar bin Smith ya. Di sini saya sudah tidak akan memanggil Habib-Habib lagi lah ya. Karena mereka juga sudah tidak menghargai kepada kiai-kiai yang ada di Nusantara. Nggak perlu mereka dipanggil Habib sekarang ya. Panggil aja nama ya. Jadi kita semua sekarang sudah sepakat ya. Kemarin saya masih menghargai ya. Tapi setelah melihat ya kursinya dari Kiai Imaduddin cuma disebut Haji Imaduddin aja ya. Saya salah satu orang yang membela tesis beliau, tentu saja saya nggak terima gitu ya. Nah, jadi seperti itu saudara ya. Nah, di sini ada cuplikan video dari Bahar Smith saudara ya, menanggapi Guru Gembul. Nanti kita tanggapi ya. Ini dia cuplikan videonya. Orang yang berakal, Orang berakal ya. ketika ada buah satu keranjang, banyak buah. Ada satu buah yang dianggap busuk. Maka orang berakal, dia hanya akan buang satu buah yang busuk itu, yang dianggap busuk oleh dia. Dia nggak akan buang semua dalam keranjang itu. Jadi kalau memang si Gembul menganggap ana dengan cara dakwah, cara ceramah, itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang ana, urusan sama ana, yang dianggap kontroversial ya ana aja. Dan perlu ana jelaskan buat si Gembul. Bahwasanya kasus ana itu, ya, kasus ana, itu ana menganiaya Habib palsu. Itu yang harus Gembul tahu. Nah, bentar saudara ya. Di sini kita tanggapi ya. Kata Bahar Smith tadi pertama, kalau seandainya ada setumpuk buah atau kumpulan buah ya, buah tersebut ada salah satu yang busuk saudara, apakah buah tersebut kita buang semuanya di antara kumpulan buah ini ya, atau kita buang yang busuk? Nah, jadi seperti ini. Kalau seandainya saya balikan saudara, kalau seandainya ada buah yang sudah terkena kotoran anjing contoh ya, dan buah tersebut tercampur ya dengan buah yang lain, apakah hanya buah tersebut yang dibuang atau semua buah itu yang harus dibuang? Nah, itu tanggapan pertama buat Bahar bin Smith ya. Kalau mau main logika nggak usah tanggung buat Bahar ya. Jadi seperti itu ya. Kalau mau main logika nggak usah tanggung. Coba, ada satu buah saudara ya terkena kotoran anjing contoh ya. Buah tersebut ya tercampur sama gerombolan buah yang lain. Ya. Apakah yang harus dibuang itu buahnya hanya satu itu, atau seluruh buah yang sudah tercampur saudara? Coba saya mau tanya ya. Kalau mau main akal atau ngetes kecerdasan orang atau ngetes logika orang lain, nggak usah tanggung ya, buat Bahar bin Smith ya. Terus yang kedua, katanya Bahar bin Smith ini selalu ya mukulin Habib palsu ya.
Jadi yang dihajar itu katanya Habib-Habib palsu. Oke, kalau seandainya Bahar ngomongnya kalau memukulin Habib itu karena dia palsu ya. Tapi kan ini negara hukum. Indonesia ini negara hukum. Ya. Kenapa Bahar bin Smith menhakim sendiri? Itu loh, ya. Kita dengerin lagi ya, Saudara. Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali. Nipu di Bali ya. Nipu di Oke. mana-mana. Karena ketahuannya di Bali. Nah, saat itu juga. Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau Ana itu, Ana ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak benar. Oke. Habib-Habib yang dawir. Itu Ana tukang hajar. Tukang hajarnya Ana. Si Gembul harus tahu ini. Ana tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib suka nipu. Dan Ana dulu bagian tukang ngehajar Habib-Habib palsu. Ana tukang ngehajar Habib. Nah, ya. Jadi kata Bahar ini tadi, ya, kita dengarkan bersama-sama. Dia suka menghajar Habib yang suka dawir. Dia suka menghajar Habib yang suka merotit uang jamaahnya sampai ratusan juta. Nipu lah ya ibaratnya. Terus dia suka menghajar Habib-Habib palsu lah ya, orang yang mengaku Habib. Ini negara hukum, saya bilang berkali-kali. Kenapa tidak diserahkan kepada kepolisian? Kenapa si Bahar ini main hakim sendiri gitu loh? Aturan di Indonesia ini tidak seperti aturan di Yaman loh. Indonesia ini punya aturan sendiri. Ya. Jangan main hajar-hajar orang. Ya, kita lanjut ya, Saudara ya. Anak tukang hajar Habib palsu. Nah, makanya ketika anak hajar itu orang yang ngaku Habib, 2 orang itu, terus dibilang satu itu adalah anak dan santri, itu fitnah, nggak ada, itu bukan santri. Terus satu katanya ada orang yang di bawah umur. Masa orang di bawah umur udah punya anak? Dia udah punya anak. Masa seseorang yang udah punya anak terus bisa dibilang anak? Kalau anak dari ayahnya iya. Tapi orang yang udah punya anak, dia udah nikah kok. Jadi mau dibilang di bawah umur bagaimana? Jadi itu kasus anak. Terus ketika dia mengatakan, Ana bilang bahwasanya saya cucu Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa kamu kok yang mengaku sebagai umat Nabi, kamu bisa berani menjadi saksi untuk memberatkan saya? Sekarang begini, kita orang meyakini kita sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Oke, itu adalah suatu ya. kebanggaan bagi kita. Jadi Bahar Smith ini ya memiliki silsilah yang kata dia bersambung kepada Rasulullah itu adalah sebuah kebanggaan. Inilah saudara yang sangat berbeda ya antara ajaran dari Ba'alwi dengan ajaran dari para wali songo. Justru para wali songo itu tidak pernah mengajarkan tentang kita harus membanggakan nasab loh. Nggak ada wali songo menyuruh anak turunannya itu untuk membanggakan nasab, mementingkan nasab, nggak ada saudara. Ya. Justru ajaran dari wali songo itu adalah adab dan juga akhlak. Ya. Kalau si Bahar ini saudara, dia lebih membanggakan nasab. Tapi adab dan akhlaknya ini, aduh, na'udzubillah min dzalik ya. Saya di sini nggak akan reaction full saudara ya. Saya males sebenarnya reaction Bahar ini sebenarnya. Udah bosen saya. Cuman karena melihat dia komentari Guru Gembul ya, apa boleh buat, kita komentari juga ya saudara ya. Jadi seperti itu saudara ya. Sedikit lagi aja, sedikit lagi. Ya, kita sedikit lagi dengar ini. Ya, itu suatu kebanggaan. Itu suatu kebanggaan. Wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan sebagaimana kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Oh, itu bukan merupakan kesombongan katanya. Justru orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW kebanyakan kesananya menyombongkan diri, saudara. Menyombongkan diri banyak loh, ya. Ceramah-ceramah doktrin sesat itu banyak gitu loh. Jadi sombong mereka. Bahkan sampai ada yang bilang ya, satu Habib bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Terus ada juga yang menyebutkan ya, Habib-habib yang suka maksiat itu
telapak kakinya itu lebih mulia daripada 70 sorbannya para kiai yang alim. Nah, ini kan sebuah kekeliruan gitu loh. Kalau Bahar mengatakan itu bukan merupakan kesombongan, justru banyak sekali orang yang mengaku sebagai cucu Nabi zaman sekarang ini melakukan kesombongan diri. Menyombongkan diri banyak, saudara. Ya. Di dalam ceramah-ceramahnya itu bahkan ada yang bilang katanya leluhurnya itu bisa menurunkan rantai emas, bisa menurunkan hujan susu, saudara. Banyak. Ya. Bahkan katanya kalau berdoa di WC Tarim itu lebih cepat terkabulkan katanya. Banyak sekarang ini orang yang mengaku sebagai cucu Nabi malah ujung-ujungnya menyombongkan diri, saudara. Itulah kenapa, saudara, Wali Songo tidak pernah mengajarkan kita untuk membanggakan nasab. Karena apa, saudara? Kalau kita membanggakan nasab, kita akan lupa dengan adab dan juga akhlak, saudara. Jadi seperti itu. Ya contohnya ya Bahar Smith dan kawan-kawannya, saudara. Mereka selalu membanggakan nasab. Mereka sebut itu bukan kesombongan, kata mereka. Ya. Terus mereka ingin seolah-olah disamakan dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang nasabnya bersambung kepada Nabi Adam alaihissalam, saudara. Mereka ingin ya menyamakan dengan Nabi Muhammad SAW, padahal adab dan akhlaknya sangat-sangat jauh tidak mencerminkan seperti cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita di sini sebagai orang awam pun bisa menilai, saudara, kelakuan-kelakuan mereka. Ya. Jadi seperti itu, saudara ya. Saya tidak mau mereaction secara full, ini ada full ya videonya. Saya tidak akan mereaction, jadi cuma itu yang dapat saya reaction. Itu merupakan pelajaran buat kita, saudara. Jangan pernah Anda membanggakan nasab. Karena apa, saudara? Kalau Anda membanggakan nasab, ujung-ujungnya Anda nanti akan menyombongkan diri Anda dan Anda akan lupa dengan adab dan akhlak Anda. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah itu, saudara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.